Manajemen risiko. Risiko dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran organisasi, yaitu upside risk dan downside risk. Upside risk merupakan risiko yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran organisasi, sedangkan downside risk merupakan risiko yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas khusus mengenai upside risk. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2022, upside risk dapat berupa kesempatan atau peluang yang meningkatkan keberhasilan pencapaian sasaran organisasi. Semakin tinggi besaran atau level upside risk, maka semakin besar dampak positifnya terhadap pencapaian sasaran organisasi. Mekanisme upside risk. Mekanisme yang pertama adalah identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi kejadian yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi secara positif. Yang kedua, analisis risiko, yaitu menganalisis level kemungkinan dengan melihat data historis seberapa sering risiko itu terjadi dan level dampak terhadap sasaran organisasi. Yang ketiga, evaluasi risiko, yaitu menentukan prioritas risiko, besaran atau level risiko, keputusan mitigasi, dan IRU. Besaran upside risk semakin tinggi semakin baik. Yang keempat, mitigasi risiko. Risiko dengan level sedang sampai sangat tinggi dapat dieksploitasi untuk memastikan peluang untuk dimanfaatkan. Berikut merupakan contoh upside risk di sekitar kita. Optimalisasi perolehan predikat terkait penguatan integritas WBK atau WBBM. Atas kejadian risiko tersebut, kita dapat melakukan proses identifikasi penyebab dan dampaknya. Bila risiko tersebut berdampak positif, maka risiko dapat dikategorikan sebagai upside risk, dan begitu sebaliknya. Pada contoh kejadian risiko optimalisasi perolehan predikat terkait penguatan integritas WBK atau WBBM, didapatkan bahwa dampak risiko tersebut adalah yang pertama, meningkatnya jumlah unit kerja yang aware terhadap penilaian WBK atau WBBM. Yang kedua, potensi goodwill yang dirasakan oleh unit kerja berpredikat WBK atau WBBM. Yang ketiga, dukungan organisasi terhadap pembangunan zona integritas. Dari ketiga dampak tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa risiko tersebut adalah upside risk karena menunjang pencapaian sasaran organisasi. Setelah mengidentifikasi risiko, kita dapat menentukan level kemungkinan dan level dampaknya. Level kemungkinan dapat dikaitkan dengan nilai monet WBK atau WBBM bagi yang sudah dimonet, stakeholder yang menjadi unit binaan WBI, dan jumlah replikasi atas inovasi yang dimiliki. Sedangkan level dampak dapat dikaitkan dengan kategori dampak yang dipilih. Misalnya, peningkatan reputasi dapat dikaitkan dengan peningkatan hasil survei kepuasan atau ada atau tidaknya pemberitaan negatif. Setelah menganalisis risiko, kita dapat melakukan evaluasi risiko dengan menentukan besaran risiko sesuai LK dan LD yang telah ditentukan. Ingat bahwa besaran upside risk semakin tinggi semakin baik. Yang kedua, menentukan prioritas risiko. Yang ketiga, menentukan IRU risiko. Contoh IRU di sini adalah jumlah unit binaan Island of Integrity. Mekanisme yang terakhir adalah mitigasi risiko. Pada upside risk, terdapat opsi mitigasi risiko yang dapat dipilih oleh unit pengendali risiko. Kedua opsi tersebut adalah eksploitasi risiko dan menerima risiko. Eksploitasi risiko adalah upaya memanfaatkan peluang yang diperoleh dari kejadian upside risk melalui kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi organisasi. Sedangkan menerima risiko adalah mitigasi risiko dengan tidak melakukan tindakan apapun. Contoh eksploitasi risiko adalah melakukan sharing session mengenai WBK atau WBBM kepada unit binaan Island of Integrity. Bagaimana? Apakah sobat pembelajar telah memahami penjelasan tersebut? Jika belum, mari kita lanjut ke contoh lain yang lebih detail.